Tiger yang maha kuasa, aku lihat tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Kau melanggar, berkhianat kepada merah putih, aku turun, aku cari kau. Yang terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8. Seorang presiden berpidato itu berbobot, Pak. Pidato Bapak ini kayak pidato, maaf, diduga tidak berbobot. Di Indonesia ada beberapa agama. Dalam konteks agama Kristen, ini konteks agama Kristen, nggak ada itu. Ini dalam konteks agama Kristen, tidak ada ceritanya seseorang meninggal, lalu dia arwahnya mencari orang karena mengkhianat kepada negara. Bapak belum seperti Jenderal Sudirman, Bapak belum seperti Diponegoro, Bapak belum seperti Jenderal Ahmad Yani. Sedangkan Jenderal Sudirman berjuang dalam penyakit yang sangat memprihatinkan, telah berjuang untuk negara ini. Dan ada banyak pahlawan, termasuk opung saya, telah gugur dalam perjuangan membela bangsa ini. Gak seperti ini bicaranya. Bapak tidak lama lagi akan berakhir kalau begini modelnya. Letkol Teddy Indra Wijaya yang dikatakan oleh Amin Rais bahwa dia bukanlah laki-laki sejati, kata Amin Rais. Angkat dulu Letkol Teddy dalam hal ini. Mampu gak Letkol Teddy untuk menjawab Amin Rais? Jangan terlalu mengada-ngada Pak Prabowo. Saya adalah mantan ketua umum relawan Prabowo Merah Putih. Ratusan ribu orang saya bawa mencoblos Bapak. Apa yang Bapak lakukan? Terkecuali hanya MBG jalan-jalan ke luar negeri. Bapak bukanlah seorang yang sudah terdaftar dalam kategori wow, masih jauh Bapak di bawahnya B.J. Habibie. Walaupun B.J. Habibie adalah rejim Orde Baru, harusnya Bapak belajar kepada Jenderal Soeharto yang adalah mertua Bapak. Ingat Pak, Bapak pernah gagal menjadi prajurit TNI sampai kepada Purna Bakti. Bapak pernah diberikan hukuman yang berat oleh Dewan Kehormatan DKP, tapi Presiden memberi Bapak kesempatan untuk pemberhentian dengan hormat. Jadi nggak usah terlalu mengada-ngada kalau pidato. Bapak sampai kepada 2027 itu udah hebat Bapak. Saya bertanggung jawab atas perkataan saya ini karena diduga Bapak terlalu euforia. Setiap ada mic MBG, setiap ada mic MBG, setiap ada mic MBG, menyanjung-nyanjung Letkol Teddy Bapak. Belum ada presiden kita yang seperti Bapak ini dalam gaya kepemimpinannya. Saya boleh mengkritisi Bapak sebagai presiden, tapi saya tetap berdoa kepada Bapak supaya Bapak bijaksana dalam memimpin negeri ini. Nggak usah terlalu euforia. Bapak belum mampu seperti Jenderal Sudirman. Jadi jangan Bapak katakan kalau saya nanti sudah wafat, saya akan datang mencari. Nggak ada seperti itu dalam konteks iman Kristen. Salah satu agama di Indonesia ini yang diakui oleh negara Indonesia, tidak ada ceritanya sudah meninggal lalu mencari. Udah kayak Indonesia banget Bapak. Ingat dalam sebuah penculikan 98. Jadi nggak usah terlalu mengada-ngada Bapak. Saya menentang pidato yang seperti ini. Gak berbobot. Mengapa lain? Guys, info terkini. Prabowo mengatakan, kalau saya dipanggil Tuhan, saya akan monitor kalian semua dari atas. Waduh, mohon izin Pak Ketua. Kira-kira Pak Ketua ini monitor yang mana? Monitor program MBG jilid 2 kah? Ataukah program Koperasi Merah Putih jilid 2? Ataukah kenaikan harga BBM yang Pak Ketua ingin monitor? Saya salut sama Pak Ketua. Ternyata Pak Ketua punya orang dalam di atas sana. Presiden Prabowo Subianto kembali membuat publik tersentuh, guys. Beliau bersumpah tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan rakyat Indonesia, mengingat kembali jalurnya sebagai patriot. Prabowo menegaskan, dari muda kami bersiap mati untuk bangsa ini. Sumpah setia itu tidak pernah luntur hingga hari ini. Pernyataan emosional ini menjadi bukti komitmen total beliau untuk menghabiskan sisa hidupnya demi menjaga kedaulatan NKRI dan mensejahterakan rakyat. Gimana nih pendapatmu? Melihat jiwa kesatria dan ketegasan dari presiden kita? Coba komen di kolom komentar ya guys. Kemarin saat di acara HIPMI,
Presiden Prabowo mengatakan nanti kalau saya sudah wafat saya tetap akan mengontrol kalian. Saya akan datangi kalian. Nah, saya yakin Pak Presiden Prabowo itu bercanda. Yakin saya. Tetapi di sini perlu saya luruskan. Bahwa seorang pemimpin ketika dia sudah wafat, sudah selesai. Dia mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah tentang apa yang dia pimpin. Jadi seorang pemimpin mumpung hidup, berbuatlah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau sudah wafat nggak bisa keluar lagi. Apa dalilnya? Bahwa orang itu kalau sudah wafat nggak bisa keluar lagi. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada dinding pembatas sampai hari kebangkitan nanti. Sehebat apapun pemimpin, pasti dia akan mati. Fir'aun mati, tenggelam di laut. Namrud mati. Pak Harto berkuasa selama 32 tahun, wafat. Pak B.J. Habibie cerdas, wafat. Semuanya pasti akan wafat. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atas bumi ini fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Iki lho rek, kabar gembira bagi pejabat pemerintahan yang suka korupsi. Korupsi yo yang banyak-banyak ya. Soalnya apa? Iki lho. Presiden iki akan menaikkan gaji para pejabat. Soalnya dinilai gaji para pejabat iku kurang. Seorang Najwa Shihab lho nganti bingung. Apa meneh awak dhewe sing rakyat cilik. Pada korupsi soalnya gajinya podo kurang lah, kurang sepiro Pak, Masya Allah, gaji semono akeh kok kurang ya apa? Kurang bersyukure iku lho, iya bener. Aduh, pusing aku Pak, pusing. Pidato Anda, Pak Presiden, nggak hebat. Orang-orang yang tepuk tangan itu palsu. Kita semakin jauh dari undang-undang, kita nggak ada hebat-hebatnya. Dolar naik, semuanya mahal. Saya sering kali ketemu ibu-ibu udah tua jualan, nangis dilebihin sedikit. Semakin susah kita ini orang, semakin susah. Ya Allah, kesian Pak orang-orang ini Pak. Kalau ngeliat, saya nggak tahu Anda nih ngomong dari data yang mana. Maaf kita ini orang-orang taat, wajib bayar pajak. Pengen tahu nih kemana, ngapain gitu loh. Sedih.